Dalam sejarah kekristenan, Gereja Katolik adalah gereja yang paling tua. Gereja inilah yang didirikan oleh Yesus sendiri. Tentang ini dapat disaksikan pada video G-Katolik terdahulu yang bertajuk Gereja Katolik didirikan oleh Yesus. Sebagai gereja yang paling tua, tidak jarang Gereja Katolik diuji dan bahkan diserang oleh kelompok Kristen lain seperti kelompok Protestan dan denominasi lainnya. Serangan-serangan itu dapat berupa berbagai pertanyaan atau pernyataan yang menohok rasa keimanan kita. Salah satu pernyataan yang sering diucapkan oleh mereka adalah Gereja Katolik adalah gereja yang tidak alkitabiah. Menurut mereka, kitab suci adalah satu-satunya sumber iman. Di luar dari itu, tidak. Sementara Gereja Katolik, kitab suci bukanlah satu-satu sumber iman. Nah, hal inilah yang harus diketahui oleh umat Katolik agar tidak mudah goyah dengan apa yang diyakininya. Untuk itu, G-Katolik hadir dengan video berjudul 3 Sumber Iman Katolik. Apa saja? Dalam Gereja Katolik, selain kitab suci, ada 2 sumber lain, yakni tradisi dan magisterium. Tradisi secara sederhana dapat dipahami sebagai hal menyangkut Yesus dan hidup gereja perdana yang tidak tercatat di dalam kitab suci. Apa dasar biblisnya? Bacalah Yohanes bab 21 ayat 25, di mana berbunyi, masih banyak yang dibuat Yesus, tapi tidak semuanya tercatat. Nah, yang tidak tercatat itulah yang tersimpan dalam tradisi suci. Sedangkan magisterium adalah wewenang mengajar gereja, artinya gereja memiliki kuasa untuk mengajar kebenaran iman tentang Yesus Kristus. Kuasa itu diberikan oleh Kristus kepada para rasul, khususnya kepada Petrus. Hal ini dapat dibaca pada Injil Matius bab 16 ayat 19 tentang Yesus memberi kuasa kepada Petrus. Kuasa itu diteruskan dalam gereja melalui paus sebagai pengganti Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul. Apa saja wujud kuasa mengajar itu? Wujud paling nyata yang berkaitan dengan kitab suci adalah penetapan kitab suci. Maksudnya, yang menetapkan bahwa kitab-kitab ini termasuk kitab suci dan kitab itu tidak termasuk adalah paus dan para uskup waktu itu. Itulah yang disebut dengan kanonisasi kitab suci. Makanya, kita miliki kitab suci seperti sekarang ini karena ditetapkan oleh paus dan para uskup yang memiliki kuasa mengajar. Selain itu, dokumen gereja hasil konsili, misalnya dokumen Konsili Vatikan II atau ajaran para paus melalui ensiklik. Maka disimpulkan bahwa sumber iman Katolik terdiri dari kitab suci, tradisi suci, dan magisterium.